Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Reza Triseptianur, NIM H942190044. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi membran. Jadi, pengertian membran plasma merupakan perbatasan yang memisahkan sel hidup dari lingkungan sekelilingnya. Kemudian membran plasma menunjukkan permeabilitas selektif yang memungkinkan beberapa zat untuk menembus membran tersebut secara lebih mudah dibandingkan zat-zat lainnya. Model membran itu telah dianalisis secara kimia dan diketahui bahwa membran tersusun dari protein dan lipid. Para ilmuwan yang mempelajari membran plasma menalar bahwa membran plasma pastilah berupa lapisan ganda fosfolipid. Membran seluler adalah mosaik fluid dari lipid dan protein. Fosfolipid merupakan lipid yang paling melimpah di sebagian besar membran plasma. Kemudian fosfolipid adalah molekul amfipatik yang berarti memiliki wilayah hidrofilik dan hidrofibik. Model mosaik fluid ini menyatakan bahwa membran merupakan struktur bersifat fluid dengan mosaik berupa berbagai protein yang tertanam di dalamnya. Pengertian membran sendiri, membran merupakan kolase dari berbagai protein yang tertanam dalam matriks fluid berupa lapisan ganda lipid. Nah, dapat diketahui bahwa protein menentukan sebagian besar fungsi spesifik membran. Nah, dilihat dari gambar, peripheral protein atau protein tepi terikat ke permukaan membran dan protein integral menembus inti hidrofobik. Kemudian, protein integral tersebut membentang dari kedua sisi membran atau biasa disebut protein transmembran. Kemudian, wilayah hidrofobik protein integral terdiri atas satu atau lebih rangkaian asam-asam amino nonpolar yang biasa mengumpar menjadi helix alpha di sekitar sini. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fungsi protein membran. Fungsi protein membran sendiri biasa diketahui ada 6 fungsi. Yang pertama sebagai transport protein, aktivitas enzimatik, transduksi sinyal, pengenalan sel dengan sel, penghubung antar sel, dan pelekatan ke sitoskeleton dan matriks ekstraseluler atau biasa disebut MES. Peran karbohidrat membran dalam pengenalan sel dengan sel. Sel mengenali sel lain dengan cara berikatan dengan molekul permukaan, seringkali karbohidrat pada membran plasma. Karbohidrat sendiri merupakan membran berikatan kovalen dengan lipid dengan membentuk glikolipid atau lebih umum dengan protein membentuk glikoprotein. Karbohidrat sendiri pada sisi ekstraseluler membran plasma bervariasi antar spesies, antar individu, dan bahkan antar tipe sel pada satu individu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang protein transport. Protein transport memungkinkan lewatnya zat-zat hidrofilik melewati membran. Beberapa protein transport yang disebut protein saluran atau channel protein memiliki saluran hidrofilik yang dapat digunakan oleh molekul atau ion tertentu sebagai terowongan. Kemudian, protein saluran yang disebut aquaporin memudahkan lalu lalang air. Nah, protein pembawa atau disebut karier protein memegang molekul yang dilewatkan dan berubah bentuk untuk mengirim molekul tersebut melintasi membran. Protein transport sendiri memiliki sifat yang spesifik bagi zat untuk dipindahkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keseimbangan air pada sel yang tak memiliki dinding. Yang pertama, sel itu memiliki sifat tonisitas, larutan isotonik, larutan hipertonik, larutan hipotonik, dan osmoregulasi. Kemudian, tonisitas sendiri merupakan kemampuan larutan untuk menyebabkan sel memperoleh atau kehilangan air. Kemudian, larutan isotonik merupakan konsentrasi zat terlarut dalam larutan sama dengan konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Tidak ada pergerakan neto air melintasi membran plasma saat terjadi larutan isotonik. Kemudian, larutan hipertonik. Konsentrasi zat terlarut di dalam larutan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi zat terlarut di dalam sel.
Nah, waktu larutan isotonik ini, sel kehilangan air. Kemudian larutan hipotonik. Larutan hipotonik sendiri merupakan konsentrasi zat terlarut dalam larutan lebih rendah dibandingkan konsentrasi zat terlarut di dalam sel. Pada kondisi larutan hipotonik ini, sel memperoleh air. Kemudian, pada saat keseimbangan air pada sel tak berdinding ini, lingkungan hipertonik dan lingkungan hipotonik menciptakan masalah osmotik untuk organisme, sehingga organisme melakukan osmoregulasi. Osmoregulasi sendiri merupakan kontrol keseimbangan air yang sebagai bentuk adaptasi untuk pentingnya kehidupan dalam lingkungan hipertonik atau hipotonik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keseimbangan air pada sel berdinding. Dinding sel membantu mempertahankan keseimbangan air. Terdiri dari 3 proses, yaitu turgid yang sangat amat kaku, lembek atau flaccid, dan plasmolisis. Dinding sel membantu mempertahankan keseimbangan air dengan kondisi saat turgid atau amat kaku. Itu sel tumbuhan dalam larutan hipotonik mengembung sampai dinding melawan pengambilan air lebih lanjut, sehingga waktu keadaan kondisi turgid itu sel bersifat amat kaku. Kemudian waktu sel menjadi lembek atau flaccid, sel tumbuhan dan sekelilingnya itu bersifat isotonik, sehingga tidak ada pergerakan neto air ke dalam sel. Kemudian dalam lingkungan yang hipertonik, sel tumbuhan kehilangan air, akhirnya membran tersebut terlepas dari dinding, sehingga kejadian ini mematikan dan disebut plasmolisis.